Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, janallahu ikum ajmain. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam ide ini. Tentu saja kita berharap dari pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kepada kita. Yang kata para sahabat, ta'alau najlis sa'atan nazidu imanan, mari kita duduk sesaat untuk menambah iman. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Baik, kita masih membahas tentang rangkaian tanda kiamat besar, dan sekarang kita masuk pelajaran yang ke-207 ya. Ya, 207 dari pelajaran Ad-Durus Al-Yaumiyah, masih dalam rangkaian tanda-tanda kiamat besar. Dan sekarang kita masuk tanda kiamat besar yang terakhir, yaitu an-nar allati tahsyurun nas, yaitu api yang mengumpulkan manusia. Di antara tanda-tanda kiamat besar adalah keluarnya api yang menggiring atau mengumpulkan manusia sebagai isyarat tegaknya hari kiamat. Ya, tegaknya hari kiamat. Adapun kesempatan yang kita akan bahas, yang pertama tempat keluarnya api tersebut, kemudian itu makan furujihi, kemudian juga cara api tersebut mengumpulkan manusia, kemudian bumi tempat berkumpul, dan mahsyar ini terjadi di dunia. Mahsyar ini terjadi di dunia. Yang pertama, tempat keluarnya api tersebut disebutkan dalam beberapa hadis keluar dari Yaman, itu dari Qa'rati Aden, sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang akan kita bacakan. Yang pertama, hadis Huzaifah Ibnu Usaid. Di dalam hadis tersebut Nabi SAW mengatakan, wa akhiru dzalika narun takhruju minal yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Dan akhir dari hal itu semua, maksudnya tanda kiamat besar yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman, tatrudun nas ila mahsyarihim, yang menggiring manusia ke tempat berkumpulnya mereka, yaitu api ini keluar dari Yaman ya, Yaman. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dan juga riwayat lafaz lain dari beliau, Huzaifah Ibnu Usaid radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW menyebutkan, wa narun takhruju min qa'rati aden turahhilun nas, dan api yang keluar dari qa'rah, itu jurang Aden, yang menggiring manusia. Begitu juga dalam riwayat lain, diantaranya riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, satakhruju narun min Hadramaut atau min bahri Hadramaut qabla yaumil qiyamah tasyurun nas. Api itu akan keluar dari Hadramaut atau laut Hadramaut sebelum hari kiamat,
qabla yaumil qiyamah tahsyurunas, yang akan menggiring manusia, yang akan menggiring manusia. Dalam riwayat yang lain Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Abdullah bin Salam ketika masuk Islam bertanya kepada Nabi SAW tentang beberapa masalah. Di antaranya adalah ma awwalu asyratis sa'ah, apa tanda pertama datangnya kiamat? Lalu Nabi SAW menjawab, amma awwalu asyratis sa'ah fanarun tahsyurun nas minal masyriq ilal maghrib. Itu api yang keluar dari timur ke barat, dari timur ke barat. Terus bagaimana menggabungkan di antara riwayat-riwayat tersebut? Kata para ulama, wal jam'u baina ma jaa'a an hadhihin nar hiya akhiru asyratis sa'atil kubra wa ma jaa'a annaha awwalu asyratis sa'ah anna akhiriyataha bi'tibari ma dzukira ma'aha min al-ayatil waridah fi hadisi Uzaifah wa awwaliyatuha bi'tibari annaha awwalul ayat allati la syai'a ba'daha min umurid dunya aslan bal yaqa'u bintihai hadhil ayatin nafkhi fil sur bi khilafi ma dzukira ma'aha min al-ayatil waridah fi hadisi Huzaifah fa innahu yabqa ba'da kulli ayatin minha asya'a min umurid dunya. Cara menggabungkan beberapa riwayat yang disebutkan tadi bahwasanya tanda besar kiamat yang terakhir, bahwasanya api ini adalah tanda kiamat besar yang terakhir, yang menjelaskan bahwasanya ia adalah tanda kiamat yang paling pertama. Ada riwayat yang menjelaskan tanda kiamat yang terakhir, dan ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya ia adalah tanda kiamat yang paling pertama. Bahwa dilihat dari tanda-tanda yang lain, tanda-tanda kiamat yang sudah kita sebutkan, diantaranya ada keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian Ya'juj wa Ma'juj, kemudian juga ada tiga penenggelaman bumi, kemudian ada dukhon, asap, kemudian ada terbitnya matahari dari barat, kemudian keluarnya dabah, binatang dari perut bumi, dan yang terakhir adalah api yang mengumpulkan manusia, api yang mengumpulkan manusia. Dilihat dari tanda-tanda tersebut, api adalah tanda yang terakhir. Keluarnya api adalah tanda-tanda yang terakhir. Adapun pernyataan yang menyebutkan bahwasanya ia adalah tanda kiamat pertama menunjukkan bahwasanya setelahnya tidak ada kehidupan lagi. Bahkan dengan keluarnya api tersebut merupakan tanda akan ditiupkannya sangkakala. Sangkakala. Berbeda dengan tanda kiamat lain yang disebutkan dalam hadis Huzaifah, di mana tanda-tanda tersebut setelahnya masih ada kehidupan. Tetapi setelah keluarnya api yang menggiring manusia, maka tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Maka akan ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwasanya api itu keluar dari Yaman, dan di dalam sebagian riwayat yang lain api tersebut menggiring manusia dari timur dan barat, maka bisa kita katakan, disebutkan oleh para ulama dengan beberapa kemungkinan jawaban. Yang pertama, annahu yumkinu al-jam'u baina hadhihi riwayat bi anna kaun nar takhruju min qa'ri adan la yunafi hasyruhan nas min al-masyriqi ila al-maghrib wa zalika anna ibtida'a khurujiha min qa'rati adan fa idza kharajat intasharat fil ardi kulliha wal muradu bi qawlihi tahsyurun nas min al-masyriq ila al-maghrib iradatu ta'mimil hasyr la khususul masyriq wal maghrib. Kemungkinan yang pertama, bahwasanya api tersebut keluar dari jurang Aden. Api tersebut keluar dari lembah Aden. Lalu api tersebut akan keluar dan menyebar
api tersebut akan keluar dan menyebar di seluruh permukaan bumi. Adapun yang dimaksud dengan tahsyurun nas minal masyriq il maghrib, menggiring manusia dari timur ke barat, ini yang sifatnya takmim, penyeluruh, ya, pengumpulan yang sifatnya menyeluruh, yang tidak khusus dari timur dan barat saja, tapi menyeluruh. Ini yang pertama, yang bahwasanya keluarnya api tersebut dari Qori Aden, kemudian setelah itu menyebar. Adapun yang kedua, an-nar indama tantashir yakunu hasyruha li ahli al-masyriq awalan wa yu'ayyidu zalika ana ibtida' al-fitan da'iman min al-masyriq wa amma ja'lu al-ghayati ila al-maghrib fali anna Syam binisbati ila al-masyriq maghribun. Yang kedua, kemungkinannya bahwasanya api tersebut akan menyebar. Yang pertama kali akan dikumpulkan adalah penduduk timur. Ya, dari timur. Ketika matahari itu keluar dari jurang Aden, kemudian keluar menyebar. Yang pertama kali penyebaran itu dari timur. Dari timur. Ya. Dari timur. Kenapa? Karena hal ini diperkuat oleh kenyataan yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya banyak fitnah yang terjadi di timur, dari arah timur. Kemudian setelah itu penyebarannya ke barat, di barat, karena Syam itu ada di bagian barat apabila dilihat dari daerah datangnya bagian timur. Ya, Syam itu dikatakan barat jika matahari, bukan matahari tapi api itu menyebar dari timur, maka ya otomatis Syam itu berada di bagian baratnya. Kemungkinan yang ketiga, yahtamil an takuna nar al-mazkura fi hadis Anas kinayah anil fitan al-muntashirah allati asarat bisyarr al-azim kama taltahibu an-nar wal tahabat kama taltahibun nar wa kana ibtida'uha min qibal masyriq hatta qaraba mu'zamuhu wa hashara an-nasu min jihatil masyriq ila Syam wa Misr wa huma min jihatil maghrib kama syuhida zalika miraran min ahdi Genghis Khan wa man ba'dahu wa amanar allati fi hadisai Huzaifah bin Usaid wa bin Umar fahiya narun hakikiyatun, Allahu a'lam bishawab. Kemungkinan yang ketiga yang diungkapkan dalam hadis Anas bin Malik ini merupakan kinayah, kiasan yang merupakan fitnah yang menyebar, menimbulkan banyak kejelekan dan menyala seperti menyalanya api. Fitnah tersebut muncul dari timur dan membinasakan sebagian besar penduduknya. Kemudian manusia berkumpul dari timur ke arah Syam, ya. Dari timur pergi ke Syam, otomatis dilihat dari hal itu berada di barat. Syam dan Mesir keduanya berada di arah barat. Sebagaimana pernah terjadi ya di zaman Genghis Khan, Genghis Khan maksudnya, dan setelahnya. Adapun api yang disebutkan dalam dua hadis Huzaifah dan Ibnu Umar, maka ini adalah api yang sesungguhnya, bukan kiasan, Ini dua kemungkinan yang tadi mungkin bisa diterima, ya Allahu a'lam bishawab. Ini tempat keluarnya api. Adapun poin yang kedua, kaifa hasyru halin nas, bagaimana api itu akan mengumpulkan manusia. Ketika api itu besar kemudian muncul di Yaman, dari Yaman, maka ia akan menyebar di bumi dan menggiring manusia ke tempat mereka dikumpulkan. Dan orang-orang akan digiring, orang-orang akan digiring. Dan ternyata ketika digiring itu ada 3 kelompok sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama ada kelompok yang mereka penuh dengan sukacita, gembira, bahagia, mereka makan, mengenakan pakaian dan menaiki kendaraan. Ini golongan atau kelompok yang pertama. Mereka ya dengan sukacita, tidak ada rasa berat. Yang kedua, kelompok yang kadang jalan, kadang naik kendaraan,
Mereka saling bergantian naik kendaraan mereka satu dengan yang lainnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang akan kita baca. Dan hal itu terjadi karena waktu itu kendaraan sudah mulai berkurang sedikit ya, dan otomatis naik kendaraannya kendaraan binatang ya, binatang seperti unta dan seterusnya. Yang ketiga, ada kelompok yang digiring api tersebut, mereka digiring dari belakang dari seluruh penjuru ke tempat yang dikumpulkan manusia waktu itu. Apabila mereka terlambat berangkat, maka bisa dimakan oleh api, api. Ini tiga kelompok. Satu kelompok yang pertama tadi apa? Mereka sukacita, berpakaian, mau makanan cukup, bahkan mereka memiliki kendaraan. Yang kedua, ada kelompok yang kendaraannya ganti-gantian, saling bergantian. Yang ketiga, ini kelompok yang paling susah ya. Mereka digiring oleh api dari belakang. Bahkan kalau mereka terlambat ya sudah dimakan oleh api tersebut. Adapun dalil-dalil yang disebutkan, diantaranya Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, yuhsyarun nas ala salasin tara'iqa ragibin wa rahibin wasnani ala ba'irin wa salasatun ala ba'irin wa arba'atun ala ba'irin wa asyratun ala ba'irin wa yashuru baqiyatuhumun nar takilu ma'ahum haitsu qalu wa tabitu ma'ahum haitsu batu wa tusbihu ma'ahum haitsu asbahu wa tamsi ma'ahum haitsu amsau. Manusia akan dikumpulkan menjadi tiga kelompok, kata Nabi SAW. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada kelompok yang mereka bersukaria, rohibin, mereka merasa takut. Ada kelompok yang merasa takut. Dan ada kelompok di mana 2 orang di atas unta, 3 orang di atas unta, 4 orang di atas unta, 10 orang di atas unta, gantian naik untanya. Dan selebihnya digiring oleh api, yang api ini selalu bersama mereka di waktu istirahat, di waktu malam, di waktu pagi, dan di waktu sore. Kalau terlambat dimakan. Iya. Yang kedua adalah riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi SAW mengatakan, tub'asun narun ala ahlil masyriq fatashuruhum ilal maghrib tabitu ma'ahum haitsu batu wa takilu ma'ahum haitsu qalu wa yakunu laha ma saqata minhum wa takhrifu tasuquhum sawqal jamalil kasir. Api dikeluarkan pada penduduk yang ada di timur, kata Nabi SAW. Riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan hadisnya sahih, walaupun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini. Api akan keluar pada penduduk yang ada di timur, lalu api tersebut menggiring ke barat, dan mereka bersama api tersebut ketika mereka istirahat, ketika mereka jatuh, ketika mereka tertinggal. Maka ketika mereka tertinggal di belakang, maka mereka akan dimakan oleh api. Ya, mereka digiring seperti digiringnya unta yang kakinya patah. Jalannya pelan. Kemudian ada riwayat Huzaifah bin Usaid. Beliau mengatakan, Abu Dzar berdiri lalu berkata, ya Bani Ghifar, kulu wala takhtalifu. Ya, riwayat yang ketiga diriwayatkan dari Huzaifah bin Usaid. Beliau mengatakan, Abu Dzar berdiri lalu berkata, ya Bani Ghifar, kulu wala takhtalifu fa inna sadiqal masduq haddatsani anna nasa yusyaruna ala salasati afwajin. Wahai Bani Ghifar, bersatulah, jangan kalian berselisih, karena Nabi SAW as-sadiqul masduq haddatsani telah menceritakan kepadaku bahwasanya manusia dikumpulkan menjadi 3 kelompok. Fauzun raqibin atau ta'imin kasin. Ada satu kelompok yang mengenakan pakaian, mereka diberi makan, kendaraan, mereka sukacita. Yang kedua, wa faujun yamshuna wa yas'aun. Ada kelompok yang kedua yang berjalan dan berlari. Wa faujun tashabuhumul malaikatu ala wujuhihim wa tahsyuruhum ilan nar. Dan kelompok yang ketiga,
Ada kelompok yang wajah mereka diseret oleh para malaikat dan digiring. Dan ada kelompok yang ketiga yang digiring, diseret wajah mereka, digiring oleh malaikat menuju api. Lalu seorang dari mereka mengatakan, "Hadzani qad arafnahuma, fama balul ladzina yamshuna wa yas'aun." Adapun dua kelompok ini, kata rawi hadis ini menyebutkan, sudah kami ketahui, lalu bagaimana dengan orang yang berjalan dan berlari? Lalu Abu Dzar mengatakan, "Yulqillahul afata 'ala dhahri hatta la yabqa dhahrun, hatta inna rajula la yakunu lahul hadiqatu al-mu'jibatu wa yu'tiha bisyarifi zatal qatab fala yaqdiru 'alaiha." Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan Allah mengirimkan penyakit yang mematikan pada binatang tunggangan mereka hingga tidak ada yang tersisa. Bahkan seorang yang memiliki kebun yang bagus, yang memiliki ladang yang bagus, kemudian dia ingin diminta ditukarkan dengan unta yang gemuk yang memiliki pelana supaya dijadikan kendaraan. Tapi orang tersebut tidak bisa memilikinya karena semuanya membutuhkan kendaraan. Kendaraan waktu itu harta yang sangat bermanfaat ya. Sampai orang yang punya ladang sawah misalnya, sampai orang yang memiliki ladang sawah yang bagus, mereka ingin menjual, menukar ladang mereka dengan kendaraan. Allahu a'lam bishawab. Jadi cara api itu mengumpulkan manusia. Tadi ya, manusia ada 3 kelompok yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang penuh dengan sukacita, santai jalannya, banyak makanan, ada pakaian, ada kendaraan. Kelompok yang kedua agak kesusahan, kendaraannya sedikit, satu kendaraan bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, bahkan 10 orang ganti-gantian. Dan yang kelompok yang ketiga lebih susah lagi, mereka ada yang diseret wajah mereka oleh malaikat. Siapa saja yang terakhir bisa dimakan oleh api, binasa. Kemudian setelah itu manusia yang ketiga, poin yang ketiga yang kita bahas adalah tempat berkumpulnya. Di mana tempat berkumpulnya? Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis, tempat berkumpulnya adalah bumi yang kita pijak ini, yang akan digiring menuju Syam. Dijelaskan dalam beberapa riwayat oleh Nabi SAW dari sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma disebutkan ketika menjelaskan keluarnya api, dalam hadis tersebut dikatakan, "Wahai Rasulullah, famaza ta'muruna, apa yang kau perintahkan kepada kami?" Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Alaikum bisyam, hendaknya kalian berkumpul di negeri Syam." Riwayat Imam Ahmad juga menyebutkan dalam hadis Hakim bin Muawiyah Al-Bahzi dari ayahnya. Lalu Nabi SAW menyebutkan, "Hahuna tusyarun, hahuna tusyarun, hahuna tusyarun, rukbanan wa musyatan wa ala wujuhikum." Ya, disinilah tempat kalian akan berkumpul, disinilah tempat kalian akan berkumpul, kata Nabi SAW. Sebanyak 3 kali, ada yang naik kendaraan, ada yang berjalan, dan ada yang diseret di atas wajah mereka. Waliyahzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi yang dimaksud dengan tempat berkumpul di sini adalah di bumi. Begitu juga hadis Abu Daud dan Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan, saya mendengar sami'tu Rasulullah SAW yaqul, "Satakunu hijratun ba'da hijratin yanhazun nas ila muhajiri Ibrahim, la yabqa fil ardi illa syiraru ahliha, yalfizuhum arduhum, taqzaruhum nafsullah,
Yahsyuruhumun nar ma'al qiradati wal khanazir tabitu ma'ahum idza batu wa takilu ma'ahum idza qalu wa ta'kulu man takhallafa. Akan ada hijrah setelah hijrah. Akan ada hijrah setelah hijrah. Itu tempat berkumpulnya manusia, maksudnya digiring oleh api. Manusia pergi menuju tempat hijrah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ila muhajiri Ibrahim. La yabqa fil ardi ila syiraru ahliha. Tidak tersisa di muka bumi kecuali orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek di muka bumi. Ila syiraru ahliha. Talfizuhum arduhum. Bumi-bumi tempat mereka berpijak akan melemparkan mereka. Demikian Allah Subhanahu wa taala membenci mereka. Tasyuruhumun nar ma'al qiradati wal khanazir. Api akan mengumpulkan mereka bersama kera dan babi. Tabitu ma'hum idza batu wa takilu ma'hum idza qalu wa ta'kulu man takhallafa. Api akan selalu bersama mereka ketika malam, ketika istirahat, yang tetap terus digiring oleh api sampai api itu akan memakan orang yang tertinggal. Ketika mengungkapkan hadis ini, Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan bahwasannya hal itu adalah bumi. Ya, bumi tempat berkumpul, tempat berkumpul manusia. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun pembahasan yang terakhir, bahwasanya mahsyar ini terjadi di dunia, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Karena mahsyar itu ada dua, ada tempat berkumpulnya manusia di dunia, ada tempat berkumpulnya manusia nanti di akhirat ya, di akhirat. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, hadzal hasyru al-mazkur fil ahadits yakunu fid dunya wa laysa al-murad bihi hasyrun nas ba'dal ba'si minal kubur. Faqad zakara al-Qurtubi anna al-hasyra ma'nahu al-jam'u wa huwa ala arba'ati awjuh, hasyrani fid dunya wa hasyrani fil akhirah. Adapun pengumpulan manusia yang disebutkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dikumpulkan manusia dikumpulkannya manusia itu terjadi 4 kali sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Ada 2 kali di dunia, ada 2 kali di akhirat. Ada 2 kali di akhirat. 2 kali di akhirat ya. Adapun yang di bumi, di dunia ini ada pertama pengusiran Bani Nadir ke negeri Syam. Pengusiran Bani Nadir ke negeri Syam. Yang kedua, dikumpulkan manusia sebelum kiamat di Syam oleh api, yang jadi pembahasan kita kali ini. Adapun yang di akhirat ya nanti setelah kematian. Setelah kematian manusia akan dikumpulkan. Wa kuntum azwajan salasah, dalam surat Al-Waqiah disebutkan sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya manusia akan dikumpulkan menjadi 3 golongan. Wa kuntum azwajan salasah. Ya, kalian kata Allah Subhanahu wa taala menjadi 3 golongan. 3 golongan sebagaimana tadi sudah kita sebutkan. Allahu a'lam bishawab. Ini di antara rangkaian tanda-tanda kiamat besar yang tentu saja wajib kita imani ya, karena ini perkara gaib. Seorang mukmin wajib mengimani hal-hal yang yang menjadi konsekuensi keimanan dia tentang yaumul akhir, karena ini termasuk salah satu rukun iman ya, rukun iman. Konsekuensi rukun iman ya diantaranya yang kelima adalah beriman tentang hari kiamat, tentang tanda-tandanya dan seterusnya yang sudah tadi kita sebutkan. Ada yang secara umum, ada yang secara terperinci. Yang secara umum ya kita beriman kepada hari kiamat, datangnya hari kiamat. Adapun kapannya, tanda-tandanya ini secara tafsil, baik secara umum ataupun terperinci secara tafsil, ini wajib kita imani. Dan juga
kita sebagai kaum muslimin, orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, wajib mengimani apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya yang sahih berkaitan tentang hari kiamat ini. Dan manusia akan ditegakkan hari kiamat ketika mereka sudah menjadi manusia yang buruk. La taqumus sa'a illa ala syiraril khalqi, kata Nabi SAW. Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada manusia-manusia yang buruk. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon keselamatan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon ampunan dan taufik. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang hal itu semuanya. Ya, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.